Pernah nggak sih kalian pengen menang debat, tapi bukan dengan suara yang paling kencang, melainkan dengan logika yang nggak bisa dipatahin? Nah, hari ini kita bakal bedah salah satu senjata rahasia dalam dunia tulis-menulis yang dirancang buat itu. Yuk kita lihat gimana cara kerjanya. Oke, sebelum kita masuk ke teorinya, kita lihat dulu hasil jadinya. Coba perhatiin kalimat ini. Belajar bahasa Inggris sangat penting bagi siswa karena mendukung peluang akademis dan karir. Kedengarannya kuat dan jelas kan? Nah, pernyataan inilah yang jadi jantung dari sebuah argumen yang hebat, dan sebentar lagi kita bakal tahu kenapa. Tentu aja, pernyataan tadi nggak bisa berdiri sendiri kan? Butuh bukti. Argumen pendukung pertama kita adalah ini, akses ke lebih banyak informasi akademis. Ini poin yang kuat banget karena langsung menghubungkan bahasa Inggris dengan keuntungan nyata di sekolah. Nggak cuma itu, argumen kedua ini lebih nendang lagi. Kemampuan bahasa Inggris dihubungkan langsung dengan peluang karir di pasar global. Ini argumen yang efektif banget karena menyentuh sesuatu yang penting buat kita semua. Masa depan yang lebih cerah. Dan yang terakhir, argumen ketiga menyoroti manfaat sosialnya, yaitu bisa nyambung sama orang dari seluruh dunia. Jadi, dari satu kalimat utama, kita bangun 3 pilar pendukung yang kokoh. Nah, apa yang barusan kita lihat ini adalah contoh sempurna dari teks eksposisi analitis. Oke, sekarang yuk kita intip ke balik layar. Apa sih sebenarnya formula rahasia yang bikin argumen tadi jadi begitu rapi dan meyakinkan? Jawabannya adalah teks eksposisi analitis. Jadi misi utamanya apa? Simpel banget, buat meyakinkan pembaca kalau sebuah opini itu penting dan benar. Senjatanya itu bukan marah-marah atau teriak-teriak, tapi argumen yang logis dan bukti yang kuat. Dan yang paling seru, setiap teks kayak gini ternyata dibangun pakai cetak biru atau kerangka yang sama. Strukturnya cuma 3 bagian, tapi super efektif buat meyakinkan orang. Yuk kita lihat. Nah, ini dia 3 jagoannya. Tesis, argumen, dan penegasan ulang. Cuma 3 langkah simpel buat bikin argumen yang anti roboh. Sekarang, ayo kita kupas satu persatu biar lebih paham. Pertama, tesis. Anggap aja ini kayak langkah pembuka kamu pas main catur. Disinilah kamu pasang bendera, nunjukin dengan jelas ke pembaca apa pendapat utamamu. Kamu kasih tahu mereka apa yang kamu yakini dan kenapa mereka harus peduli. Masih ingat kan kalimat pembuka di contoh kita tadi? Nah, itu dia contoh tesis yang sempurna. Jelas, langsung ke intinya, dan kalimat ini jadi pondasi buat semua argumen yang bakal kita bangun setelahnya. Setelah tesisnya kuat, baru kita masuk ke bagian argumen. Inilah jantung dari tulisanmu. Di sini, kamu nggak cuma ngasih opini, tapi kamu mulai membangun pembuktianmu, bata demi bata, dengan alasan yang logis dan bukti yang nyata. Dan ini dia ketiga pilar yang tadi kita bahas, akses akademis, peluang karir, sama koneksi global. Masing-masing argumen ini berdiri kokoh buat menopang si tesis utama yang kita sampaikan di awal. Terakhir, sebagai penutup, kita pakai penegasan ulang. Penting banget nih, di bagian ini kita nggak nambahin informasi baru ya. Justru ini saatnya mic drop. Kamu kasih ringkasan pamungkas buat ngingetin pembaca, tuh kan, poin saya terbukti. Coba deh perhatiin, kesimpulannya kan mirip banget ya sama tesis di awal, tapi kok rasanya lebih jelek gitu? Kenapa? Ya karena sekarang kalimat itu nggak berdiri sendiri, tapi didukung sama semua bukti yang udah kita kasih. Ini nunjukin satu hal, dalam persuasi, struktur itu segalanya. Oke, kerangkanya udah dapet. Tapi gimana cara bikin kerangka ini jadi tulisan yang hidup dan meyakinkan? Nah, disinilah penulis menggunakan semacam peralatan khusus, yaitu fitur-fitur bahasa tertentu. Ini dia 4 alat utama di kotak perkakas kita. Ada kata penghubung kayak pertama, kedua, oleh karena itu, biar alurnya jelas. Terus ada kata kerja mental kayak saya percaya atau saya rasa buat nunjukin ini sudut pandang kita. Ada juga kata emotif kayak penting atau bermanfaat biar argumennya lebih berbobot. Dan terakhir, penggunaan simple present tense biar pernyataan kita kedengeran kayak fakta. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita coba tes dikit ya. Kamu udah lihat polanya, udah lihat alatnya. Nah sekarang pertanyaannya, bisa nggak kamu nemuin semuanya pas lagi beraksi? Pertanyaan nomor 1. Dari semua yang udah kita bahas, apa sih tujuan utama dari teks jenis ini? Coba pikirin bentar. Udah ketemu jawabannya? Yap, jawabannya benar adalah C. Tujuannya itu selalu buat meyakinkan pembaca pakai argumen yang logis. Kalau jawabanmu itu berarti kamu udah ngerti banget. Ingat ya, kuncinya adalah persuasi lewat logika. Oke, lanjut ke tantangan berikutnya ya. Coba lihat teks pendek di layar ini.
Saya kasih waktu beberapa detik buat baca dengan teliti ya. Oke, sudah? Nah, dari teks tadi, kalimat mana nih yang jadi tesisnya? Mana ide utamanya yang mau dibuktiin sama kalimat-kalimat lain? Jawabannya adalah A. Tesisnya itu kalimat pertama, pembelajaran online lebih fleksibel bagi siswa. Kalimat itulah pendapat utamanya. Sisanya cuma bukti pendukung aja. Keren kalau kamu bisa nemuin. Jadi sekarang kamu udah punya resepnya, udah punya bahan-bahannya, tinggal satu hal lagi. Mulai masak. Alias mulai bikin argumen kamu sendiri. Kalau bingung mau mulai dari mana, nih ada beberapa ide topik buat latihan. Ingat, struktur yang kita pelajari hari ini itu bukan sekedar teori nulis loh. Ini cara yang ampuh biar suaramu didengar dan idemu dipahami. Nah, pertanyaan terakhir dari saya, ide keren apa nih yang bakal kamu perjuangin pakai senjata baru ini?